Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Mustika Atmaja dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah kalau lancar. Oh iya, teman-teman pada tahu nggak siapa itu Pangeran Dokter? Pangeran Dokter atau biasa dipanggil dengan nama Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah di sebuah kota kecil yang berada di wilayah Uzbekistan saat ini. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Avicenna dan dijuluki sebagai pangeran para dokter. Ayah Ibnu Sina berasal dari Bahal atau suatu kota yang dikenal sebagai Bakhtra yang mempunyai arti cemerlang. Menurut perpustakaan Persia di zaman tengah, kota ini sebagai pusat perdagangan metropolitan politik, kota intelektual dan keagamaan serta pusat kehidupan agama dan intelektual. Ibunya Ibnu Sina berasal dari Kabupaten Balkh atau wilayah Afghanistan yang masuk ke dalam provinsi Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Rusia. Sejak usia Ibnu Sina menginjak 6 tahun, Ibnu Sina sangat suka sekali membaca dan belajar. Potensi tersebut sangat didukung oleh ayah Ibnu Sina sendiri. Ibnu Sina belajar dari orang-orang berilmu terdahulu. Contohnya seperti Ismail Al-Zahid dan Abdullah An-Natili. Menginjak usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran secara menyeluruh dan sudah banyak menciptakan puisi-puisi Arab. Sejak usia Ibnu Sina menginjak umur 13 tahun, ia mulai mempelajari ilmu kedokteran dengan ilmuwan yang bernama Ibnu Nuh Al-Qumri dan beberapa dokter lainnya. Sejak saat itu, Ibnu Sina selalu membantu orang-orang yang sakit untuk menyembuhkannya dengan gratis atau tanpa biaya sedikit pun. Sejak usianya menginjak 16 tahun, Ibnu Sina sudah memperdalam ilmu kedokterannya. Dan disitulah Ibnu Sina sudah banyak menemukan obat-obat baru yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak ada obatnya. Sejak Ibnu Sina mulai beranjak dewasa atau sekitar umur 18 tahun, Ibnu Sina sudah mulai mendalami ilmu-ilmu lainnya seperti di bidang filsafat, metafisika, politik, dan lain-lain. Semenjak itu beliau banyak meninggalkan puluhan karangan-karangan. Kejayaan Ibnu Sina ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ialah karena beliau pandai mengatur waktunya. Pada saat di siang hari digunakan untuk pekerjaan pemerintahan dan pada waktu malam hari digunakan untuk mengajar dan mengarang. Yang kedua, ia menulis dengan sisa waktu yang ada, meskipun larut-larut menuangkan gagasannya dengan tulis tangan. Yang ketiga, dengan adanya bimbingan dari Al-Farabi yang mengarang dan mengulas buku-buku tentang filsafat. Setelah masa kejayaan dan keemasan Ibnu Sina sudah dilewati beberapa tahun hingga umurnya sekarang menginjak 55 tahun, Ibnu Sina mulai mengalami penyakit biasa karena kondisi yang sudah mulai tua, dan tepat pada usia 58 tahun ia wafat. Ibnu Sina meninggal bukan karena dibunuh atau karena lainnya,
Ibnu Sina wafat karena sakit biasa yang dideritanya pada tahun 428 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1037 Masehi di Hamadan. Adapun karya-karya Ibnu Sina sudah mendekati 250 karya yang masih ada. Jika kita menghitung seluruh risalah kecilnya serta karya sastranya, nyaris berbicara tentang setiap ilmu yang dikenal dunia hingga abad pertengahan. Karya-karya itu sebagian berbahasa Arab, namun sebagian kecil ada juga yang ditulis dalam bahasa Persia, seperti Danis Hanamah Ainai, buku ilmu pengetahuan yang dipersembahkan kepada khalifah. Abdul Halim Muntasir menyebutkan bahwa jumlah karya Ibnu Sina mencapai 276 buah, baik berupa surat-surat, buku maupun ensiklopedia yang ia tulis selama semasa hidupnya. Adapun karya-karya Ibnu Sina yang monumental dan terpopuler yaitu Kitab Al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine. Buku ini adalah ensiklopedia profesi kedokteran dan sudah diterjemahkan ke bahasa Latin. Buku ini juga tercatat sebagai rujukan terpenting untuk mengajarkan tentang kedokteran di berbagai belahan dunia, terkhusus di Eropa hingga era kebangkitan. Buku ini telah diakui oleh semua kalangan ilmuwan ketika itu dan mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari berbagai kalangan. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai kelahiran dan perkembangan ilmu sains dalam sejarah Islam pada masa Ibnu Sina. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.